Pasca adanya abolisi dan amnesti, ini seakan menjadi pintu masuk untuk memperjauh jarak antara Jokowi dan Prabowo. Kini seolah Jokowi sendirian karena sikapnya yang masih ingin selalu disorot media dan kalahkan Prabowo soal strategi yang begituan, dan kini saatnya semua disudahi. Saya membayangkan ketika Pak Hasto dalam proses pengadilan saja, kencangnya bukan main pada Pak Jokowi ya. Ya. Kalau nanti kemudian kembali beraktivitas sebagai bagian dari partai politik yang cukup besar, menurut saya itu tekanan pada Pak Jokowi akan makin hari makin keras dan kebetulan saja seperti yang Anda katakan tadi, kebetulan kan satu persatu orang mulai melihat betapa buruknya peninggalan, saya menyebutnya sebagai black hole, lubang hitam yang ditinggalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, dan simbol-simbolnya masih kentara sampai sekarang gitu ya. Sampai hari ini pimpinan penegakan hukum belum diganti, belum ada penyegaran ya, Kapolri, Jaksa Agung. Tapi betul banyak sekali jejak atau footprint dari Joko Widodo yang menurut saya memang suatu hari harus diputus. Apakah peristiwa terakhir mengenai dibebaskannya dua orang tokoh, Pak Tom Lembong dan Pak Hasto merupakan bagian dari itu saya kira harapan masyarakat yang punya common sense begitu, karena sungguh-sungguh kita ingin melihat negara ini makin hari makin beranjak ke atas, bukan. Ingat loh, Jokowi sudah bukan presiden, dia sudah rakyat biasa. Yang dihadapi Mas Hasto juga sama sekali tidak berkaitan langsung sama dirinya. Berkomentar normatif atau bicara yang netral memperlihatkan ketidakpedulian Jokowi atas budi baik yang datang padanya selama ini dari Mas Hasto kepada Jokowi, terutama saat dia dibutuh dukungan buat memenangkan pilihan wali kota misalnya, pilihan gubernur dan pilpres 2 periode. Tidak pernah ada di dalam pikirannya untuk membalas kebaikan Mas Hasto, justru akan mengguningkan. Ada apa ini? Kenapa orang-orang seperti tetap harus kita support? Masuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga Pak. Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat prosesnya setelah vonis dan Ditanya tentang respon kebijakan Pak Prabowo, Jokowi hanya menjawab, itu hak prerogatif Presiden. Lucian Blas Ramani nyenggol-nyenggol tentang politik kepentingan kalau gini. Ini menandakan ada kewaspadaan yang lumayan tinggi dan kehati-hatian yang sangat-sangat amat. Dan selain merespon dengan menyebut sebagai prerogatif, juga ditekankan kewenangan itu dijamin Undang-Undang Dasar dan kita harus menghormati. Loh, kata Pak Jokowi itu, masuk kata saya. Pas didesak jurnalis, apa pandangan atas putusan hakim? Pak Jokowi itu menolaknya. Bisa jadi dia ngerasa, ikut mengomentari vonis, fakta-fakta persidangannya, nanti bisa berubah. Apakah dibebaskannya Hasto, kemudian dibebaskannya Tom Lembong itu bagian dari signal kepada publik bahwa ini waktunya untuk bersiap-siap menjadi diri sendiri, karena itu semua simbol-simbol keterkaitan antara orang-orang lama, orangnya Jokowi dengan Pak Jokowi pelan-pelan diputus. Saya membayangkan misalnya dinamika yang akan terjadi dengan Mas Hasto ya, meskipun bagi PDIP ini kan satu karunia, tapi juga mesti dibayar mahal karena mau tidak mau mereka mesti merespon dengan mari kita dukung pemerintahan Pak Prabowo. Itu sikap politik yang wajar lah. Tapi sebetulnya PDIP bisa kehilangan kebebasan untuk bersikap. Nah, tapi saya membayangkan ketika Pak Hasto dalam proses pengadilan saja, kencangnya bukan main pada Pak Jokowi ya. Kalau nanti kemudian kembali beraktivitas sebagai bagian dari partai politik yang cukup besar, menurut saya itu tekanan pada Pak Jokowi akan makin hari makin keras dan kebetulan saja seperti yang Anda katakan tadi, kebetulan kan satu persatu orang mulai melihat betapa buruknya peninggalan, saya menyebutnya sebagai black hole, lubang hitam yang ditinggalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, dan simbol-simbolnya masih kentara sampai sekarang gitu ya. Sampai hari ini
pimpinan penegakan hukum belum diganti, belum ada penyegaran ya. Kapolri, Jaksa Agung misalnya gitu ya. Kemudian KPK apa juga namanya, jangan lupa itu hasil seleksi. KPK juga, Iya. KPK juga, cuman saya agak irit bicara KPK karena pernah ikut melamar sebagai pimpinan gitu ya. Oh iya, oke. Oke, nggak apa-apa, Secara lanjut. etika tidak Iya. baik. Tapi betul, banyak sekali jejak atau footprint dari Joko Widodo yang menurut saya memang suatu hari harus diputus. Apakah peristiwa terakhir mengenai dibebaskannya dua orang tokoh, Pak Tom Lembong dan Pak Hasto merupakan bagian dari itu saya kira harapan masyarakat yang punya apa ya common sense begitu, karena sungguh-sungguh kita ingin melihat negara ini makin hari makin beranjak ke atas, bukan menurun gitu. Ya, ya oke. Tapi kalau lihat seperti ini kan orang itu yang disebut situasinya tidak menentu atau uncertainty kan selama ini kan Iya, jadi iya. mau kemana sebenarnya bangsa ini gitu, dan orang sebenarnya jujur aja ini kalau saya lihat banyak lebih euforia ya, mesti dengan catatan-catatan para penggiat anti korupsi, tapi melihat apa yang terjadi hari ini euforia. Jadi saya melihat sebenarnya masih ada harapan dengan munculnya masyarakat itu yang punya harapan terhadap pemerintahan Prabowo. Iya. Siapa sih yang menduga atau memperkirakan kalau Pak Prabowo kemarin itu bakal ngasih abolisi dan amnesti? Gak ada tuh. Tidak ada satupun pihak yang berpikiran ke sana. Begitu kebijakan itu muncul, para pendukung presiden yang berasal dari pendukungnya Jokowi mencak-mencak. Sedang pendukung presiden yang nggak suka Jokowi pada bertepuk tangan. Terus saat dimintai pandangan tentang pemberian abolisi dan amnesti, Jokowi menjawab serba normatif aja. Dia bahkan tak menyertakan opini pribadinya. Kayaknya dia mesti menahan diri di tengah emosi yang lumayan tinggi. Bila kita tidak memilih membangun institusi, kekuatan-kekuatan ada di personal. Personal itu di kekuatan politik, di oligarki, di mafia beras, mafia migas, segala macam. Itu kita bisa mengalami nasib seperti Korea Utara. Apalagi kalau kecenderungan menarik kembali kekuasaan atau kewenangan yang sudah sempat diberikan pada pemerintah daerah, itu terus menguat. Artinya sentralisme terus menguat. Itu bisa-bisa kita memang mengalami kemunduran dari sisi cara kita membangun gitu. Oke, ini menarik ya. Ini kalau itu berarti kan kita bicara soal demokrasi ya. Karena saya melihat ada tanda-tanda bahwa banyak yang mulai frustrasi dengan demokrasi. Dan atas perkara Mas Hasto maupun Pak Thomas Lembong jelas menggambarkan ada upaya ngebalas dendam pada para pendukungnya sendiri di masa lampau. Cek saja tuh. Apakah pernah ada nuansa balas dendam usai pensiunnya Pak Harto sampai ke Pak BY? Gak ada satupun yang menjatuhkan kawan yang pernah berada di lingkaran dalam waktu mereka berkuasa. Contoh Pak Prabowo dengan Bu Mega. Berapa kali Pak Prabowo dikecewakan dari PDIP untuk tidak dicalonkan. Tidak jadi dicalonkan dari PDIP. Sebenarnya Pak Prabowo kecewa, tapi tidak ada dendam Pak Prabowo kepada Megawati, kepada PDIP. Bahkan sekarang ada pro Mega jilid 2. Mereka tetap akan berangkulan untuk negara dan bangsa ini. Nah, kasus kriminalisasi politik pada petinggi partai pendukung tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya baru sekarang ini. Abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto jadi sinyal Prabowo jauhi Jokowi. Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto menjadi sinyal pengaruh Presiden ke-7 RI Jokowi mulai menurun. Peneliti media dan politik Buniyani menilai kasus hukum yang menjerat Tom Lembong dan Hasto dicurigai kuat ada campur tangan Jokowi melalui jaringan penegak hukum yang masih dikuasainya. Dalam kondisi semakin terjepit dan menurunnya pengaruh, kata Buniyani, Jokowi justru membuat musuh baru dengan menuduh orang besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Pekan lalu Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait perkara korupsi Harun Masiku. Sementara itu Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula kristal mentah pada 18 Juli silam. Presiden Prabowo kemudian melalui surat Presiden tertanggal 30 Juli 2025 meminta pertimbangan DPR untuk pemberian amnesti dan abolisi terhadap 1.178 narapidana. Dalam dokumen itu terdapat nama Tom Lembong dan Hasto Kristianto.